Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita memperdalam pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama membekali diri kita untuk menyiapkan bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dan semua ini kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan menjadikan bagi kita yaitu menuju kepada akhir yang baik insyaallah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tentu kitab yang sudah tidak asing lagi, kitab yang sangat banyak sekali faedah di dalamnya. Dan kita masih dalam pembahasan yang yaitu tentang bab yang beri judul tentang perintah untuk kita menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita sudah masuk kepada bagian yang keempat, dan pada bagian ini insyaallah kita akan masuk kepada hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang mana pada 3 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait kepada kita terkait dengan yaitu untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita masuk saja kepada apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum 'an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kata Imam Nawawi, hadis yang pertama dalam bab ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, biarkan aku terhadap apa yang telah aku tinggalkan bagi kalian. Jadi maksudnya ketika Nabi SAW tidak menjelaskan tentang suatu perkara, kita terima saja. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu karena apa? Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para nabinya. Dan juga disebabkan oleh penyelisihan mereka kepada para nabi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, apabila saya telah melarang kepada kalian tentang suatu perkara, maka jauhilah perkara itu. Dan apabila saya memerintahkan kepada suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ini, masya Allah ini hadis yang luar biasa tentunya bagi kita. Bahwasanya di sana ada petunjuk yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Maka ini Nabi SAW bersabda demikian. Mengapa? Ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat di dalam
mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di dalam bagaimana mereka bisa mengerti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka senantiasa ingin tahu dan bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara ya yang terkadang perkara itu sebelumnya bukan sebuah perkara yang haram, akan tapi setelah ditanyakan kemudian turun bahwasannya itu menjadi perkara yang diharamkan. Ya dengan sebab pertanyaan mereka. Atau terkadang bahwasanya perkara itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajib gitu. Tapi karena mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah menurunkan menyatakan bahwasanya perkara itu menjadi perkara yang wajib karena ditanyakan oleh para sahabat. Maka untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada para sahabat agar tidak terjadi yang demikian. Ya, maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk ya sudahlah, kalau aku sudah tidak menjelaskan sudah biarkan saja. Jangan banyak bertanya. Ya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selama itu tidak diperintah dan tidak dilarang sudah. Itu kita terima saja, kita ucapkan alhamdulillah. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di zaman para sahabat ketika mereka mau berbuat, ya berbuat saja. Kalau memang tidak dilarang sama Nabi berarti itu boleh. Ya. Kalau tidak diperintah berarti itu perkara yang bukan yang wajib tapi biasa-biasa saja. Nah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang para sahabatnya ya untuk banyak bertanya seperti itu? Ya, meminta para sahabatnya sudah biarkanlah Nabi dengan apa yang Nabi jelaskan saja. Mengapa kok demikian? Ya jawabannya Nabi menjelaskan alasannya. Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Jadi binasanya orang-orang sebelum kalian, itu sebelum umat Islam ya, dari kalangan Bani Israel tentunya ya, Ahlul Kitab, mereka itu binasa kenapa? Karena mereka itu banyak bertanya tentang perkara yang diperintahkan kepada mereka. Tidak segera langsung, kalau syiar kita umat Islam adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Kalau mereka, orang Yahudi itu mereka sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami maksiati, kami ingkari. Nah setelah itu mereka banyak bertanya dan mereka banyak menyelisih dari apa yang diberitakan oleh Nabi mereka. Inilah yang kemudian menjadikan mereka itu mendapatkan ya perkara-perkara yang menyulitkan dalam agama mereka. Ibadah mereka menjadi susah. Padahal sebenarnya kalau mereka diperintah langsung dijalankan itu menjadi mudah. Tapi mereka tidak menerima yang demikian. Nah, tetapi mereka justru banyak bertanya sehingga menjadi ibadah itu susah. Kalau sudah susah, mereka tidak mau mengerjakan. Ya itulah yang menjadikan sebab mereka binasa. Nah, adapun penyelisihan yang dilakukan oleh manusia kepada para nabi, artinya ya mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh para nabi tersebut. Contoh misalkan di sana kita melihat dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Yahudi dari kaumnya Nabi Musa. Ya. Mereka para Bani Israel ini orang Yahudi itu di sana terjadi pembunuhan. Ya, ada pembunuhan, satu orang dibunuh. Lah, akhirnya masing-masing suku, masing-masing kelompok itu mereka saling mengklaim siapa yang membunuh ini. Apakah dari kelompok sana atau kelompok sana, tapi nggak ada yang tahu siapa yang membunuhnya ini. Terus sudah terjadi perselisihan seperti itu, mereka saling ini tuduh-menuduh, saling ya gontok-gontokan dan sebagainya. Akhirnya mereka kemudian ya membawa perkara ini kepada Nabi Musa, minta Nabi Musa memutuskan perkaranya. Mereka sudah mau perang antar suku dengan yang lain karena saling menuduh siapa yang membunuh orang Yahudi tersebut. Nah, ketika sudah sampai dibawa kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa pun ya
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Yaitu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Jadi perintah dari Allah sembelih sapi betina, kemudian apa? Setelah disembelih, ambil sebagian dari sapi tersebut, ya. Kemudian pukulkan kepada orang yang dibunuh itu. Lalu apa? Maka orang yang sudah mati itu akan bangkit kembali, akan memberitahu siapa yang membunuh dia. Nah, kira-kira apa respon dari orang Yahudi seperti ini? Jadi mereka ketika bingung mencari siapa pembunuh ini, pembunuh orang yang mati, lalu mereka datang menemui Musa dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina. Dari sapi betina itu nanti diambil sebagian ya tubuhnya, kemudian dipukulkan ke orang yang mati itu. Orang yang mati akan hidup kembali dan kemudian mereka yang mati ini akan memberitahu siapa yang telah membunuhnya. Kira-kira bagaimana responnya orang-orang Yahudi? Hah? Ya, orang-orang Yahudi sebagaimana tabiat mereka sebenarnya menggunakan akal kan gitu. Akhirnya apa mereka mengatakan? Atattakhiduna huzwa? Nabi Musa, kamu ini mau menjadikan kita ini sebagai bahan guyonan tak gitu? Olah-olahan, masa ada hubungannya apa? Sapi disembelih, terus nanti bisa memberitahu siapa yang bunuh. Ini dari mana ceritanya kan gitu? Nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal. Tapi coba kalau mereka menggunakan wahyu, mereka akan percaya bahwa ini dari Allah. Kalau dari Allah, apa ada yang nggak mungkin? Ya semua pasti mungkin kalau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Allah yang memerintah, sudah sembelih sapi betina. Kemudian setelah itu ambil bagian tubuhnya, pukulkan ke yang mati akan hidup kembali. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka nggak percaya. Mereka ini seakan-akan mereka itu mau dijadikan lelucon sama Nabi Musa. Ya. Akhirnya ya sudah. Kalau sudah seperti itu, mereka nggak mau diperintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, maka Nabi Musa pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku tidak menjadi orang-orang yang bodoh seperti mereka ini." Kenapa kok bodoh? Ya karena mereka tidak mau mengikuti firman Allah. Maka siapa yang tidak mau mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang yang bodoh. Ya. Maka inilah kemudian Nabi Musa berlindung dari yang demikian. Maka akhirnya ketika mereka sudah seperti itu, ya Nabi Musa sudah istilahnya berlindung dari, barulah mereka kemudian ya sudah kita percaya, kita mau mengikuti. Ya. Baiklah, kita percaya mau mengikuti itu. Tapi kemudian mereka tidak langsung segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bertanya lagi. Mereka bertanya, "Qalu du'u lana rabbak yubayyin lana mahi." Mereka berkata, "Ud'u lana, tolong doakanlah untuk kami kepada Tuhanmu, tanyakan kepada Tuhanmu tentang hal itu." Supaya apa? Yubayyin lana mahi, menjelaskan kepada kita seperti apa sapi betina itu. Ya sebenarnya kalau misalkan pun mereka tadi ketika diperintahkan pertama udah sembelih sapi betina, itu semua sapi sah gitu kan. Tapi apa mereka terima seperti itu? Enggak. Mereka masih bertanya, yang seperti apa sih sapi betinanya kan gitu. Nanya-nanya gitu kan. Akhirnya dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sekiranya kalau misalkan tadi mereka nggak usah bertanya gitu, semua sapi betina terserah sapi betina itu ya boleh gitu loh, karena tidak ada perintah di sana. Tapi karena mereka bertanya dan kemudian dijawab, maka harus diikuti jawabannya. Maka kemudian Allah pun menjelaskan tentang sapi betina tersebut. Yaitu apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Jadi Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah SWT berfirman,
sapi betina itu adalah sapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Awanum bainal, pertengahan di antara keduanya. Jadi pokoknya sapi yang biasa aja lah, tidak terlalu muda, bukan pedet gitu ya. Bukan juga terlalu tua, yang sapi yang sudah tua banget gitu ya, bukan demikian. Dan setelah seperti itu Nabi Musa masih menekankan lagi, Allah masih menekankan lagi melalui Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun, lakukan apa yang kalian diperintah. Ditekankan lagi tadi perintahnya nyembelih sapi betina. Sudah gitu mereka masih tanya, kayak gimana sapi betinanya? Dijelaskan, bukan yang tua, bukan yang muda, sudah kerjakan saja. Tapi mereka juga tidak langsung mengerjakan, masih ngeyel lagi, masih nanya-nanya lagi. Sebenarnya kalau mereka mau langsung mengerjakan sudah selesai perkaranya, sah kan gitu. Tapi masih tanya lagi. Bagaimana tanyanya? Mereka tanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Masih tanya lagi. Mereka bertanya, ud'u lana rabbak. Mintakanlah kepada Tuhanmu bagi kami. Apa itu? Untuk menjelaskan kepada kami warnanya apa. Kenapa tanya warna gitu kan? Gak usah, sebenarnya warna apa saja. Kalau tadi sebelumnya itu sah, warna putih, warna hitam, warna coklat, boleh gitu kan. Tapi kalau mereka sudah bertanya tentang warnanya dan Allah menjawab, ditentukan Allah SWT apa tentang warnanya itu, ya Allah menjawab bahwasanya qala innahu yaqulu inna baqaratun safraun faqi'un launuha tasurun nadhirin. Coba di sana lihat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, ya Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sapi betina itu warnanya kuning, kuning keemasan yang warnanya itu bagus, kuning cerah, menyenangkan bagi orang yang melihat. Coba dengan bayangkan sudah seperti ini. Kira-kira tambah susah atau tambah gampang nyarinya? Hah? Tambah susah atau tambah gampang ini? Kalau tadi semua sapi betina bebas, terserah sapi betina kan gitu. Habis itu masih ditanya, yang umurnya kayak gimana? Yang enggak tua enggak muda lah, bebas wes warna. Ya, masih tanya lagi warnanya apa? Saya dijelaskan warnanya gitu, yang kuning, yang bagus, kuning cerah, menyenangkan bagi yang melihat gitu. Tambah susah nyarinya kan. Jadi sekarang sudah enggak berlaku lagi sapi hitam, sapi putih enggak boleh, harus yang kuning kan gitu. Ini menjadikan mereka tambah susah. Udah kedua kalinya, tadi sudah umurnya bebas dibatasi, jadi yang tengah-tengah. Sekarang di warnanya dibatasin lagi gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau misalkan seperti ini pun dilakukan ya sudah sah. Tapi mereka, ya namanya mereka orang akal-akalan, masih kurang puas dengan yang seperti itu. Masih tanya lagi gitu. Tidak langsung dikerjakan. Ya. Apa yang kemudian ditanya lagi? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, ud'u lana rabbak. Ya, mohonkanlah kepada kami, kepada Tuhanmu. Ya, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami seperti apa sih sapi betina itu gitu. Ya, sapi kata mereka innal baqrata tasyabaha alaina. Sapi betinanya itu masih samar bagi kita, ini belum jelas yang mana gitu. Padahal sebenarnya kalau semua sapi betina ya boleh, harusnya kan gitu. Tapi mereka itu nggak mau yang seperti itu, maunya tuh yang aneh-aneh lah gitu. Wa inna insyaallah lamutadun, dan sungguhnya kami insyaallah jika Allah mengendaki kami benar-benar mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Allah pun menjawab apa yang mereka tanyakan. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Nabi Musa menjelaskan bahwasanya sungguhnya Allah itu berfirman, ya, bahwasanya sapi betina itu la dzalulun tusirul ardo, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, wala taskil harsa, tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman, musallamatun, tidak ada cacatnya, sehat, la syata fiha, tidak ada cacatnya sama sekali. Nah, coba sekarang kalau seperti ini susah nggak nyarinya? Dari sekian sapi yang ada memenuhi kriteria ini, susah nggak nyarinya? Tambah susah gitu. Jadi, makanya inilah yang kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka lakukan. Diperintah sapi betina, udah pokoknya sapi betina tuh sah harusnya kan gitu. Gak terima. Bagaimana sih sapi betinanya? Udah sih, gak tua gak muda, pertengahan, bukan masih terlalu kecil, bukan terlalu tua.
pertengahan. Saya gak terima. Jaluk warna kasih warna kuning, kuning cerah, kuning yang menyenangkan. Gak terima lagi. Akan dikasih keterangan seperti ini. Yang tidak pernah dipakai bajak sawah, tidak pernah dipakai ngairi tanaman, tidak pernah sehat sapinya, kemudian juga tidak ada cacatnya. Baru setelah detail seperti ini kriterianya baru mereka mengatakan qaulul ana ji'ta bil haq. Coba kurang ajarnya mereka. Mereka mengatakan, ya sekarang kamu ini baru mengatakan yang benar kepada kami. Berarti yang tadi itu nggak benar Nabi Musa itu ketika menjelaskan seperti itu. Sapi betina gak benar, kurang benar. Kasih usianya masih kurang benar. Kasih warnanya masih kurang benar. Sekarang baru mereka mengatakan, iya kamu sekarang benar. Jadi ini kurang ajarnya orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Maka tentu kita harus berlindung kepada Allah dari yang demikian. Akibatnya apa? Ya akibatnya mereka dengan demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala fadzabahu makadu yaf'alun. Mereka kemudian mencari dan akhirnya menyembelih dan hampir saja mereka tidak bisa menemukan sapi yang dimaksud. Ya. Jadi logikanya mereka itu seakan-akan ini kalau bisa sulit kenapa harus mudah gitu. Ini logikanya mereka kayaknya seperti itu ya. Kalau bisa sulit kenapa harus mudah kan gitu. Jadi mintanya yang sulit carinya itu. Kalau kasih mudah gak terima. Gak bener kalau kasih mudah itu. Harus yang sulit lah gitu. Soknya mereka seperti itu, sombongnya mereka seperti naudzubillahi min dzalik. Jadi semoga Allah Subhanahu menyelamatkan kita dari yang demikian. Jadi mereka lebih mengutamakan kepada akal, lebih mengutamakan kepada hawa nafsu, bukan mengutamakan kepada keimanan. Jadi mereka tidak menyatakan dengan keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian, tapi mereka justru malah yaitu tadi banyak bertanya itu hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Bukan mencari kemudahan, justru mencari kesulitan. Nah, kira-kira kalau sekarang ada nggak orang-orang yang seperti ini ya? Jadi istilahnya kalau ada yang mudah nggak mau yang sulit-sulit gitu. Ada nggak yang gitu? Nah. Ya semoga Allah menyelamatkan kita dari yang demikian. Ya, sehingga ketika ada syariat ajaran agama ini kan Allah menjadikan agama Islam ini kan mudah ya. Jadi agama Islam itu mudah. Jadi kalau Allah sudah menjadikan mudah, jangan mencari yang sulit lah gitu ya. Nah setelah mereka menyembelih ya, mereka kemudian mengambil ya sebagian dari sapi yang disembelih tadi ya, baru kemudian dipukulkan kepada yang dibunuh tadi, dan akhirnya Allah menghidupkan yang dibunuh tadi, dan kemudian dia menjelaskan siapa yang telah membunuhnya. Selesailah masalah. Ya coba, jadi kalau dari awal mereka nurut, cepat selesainya kan. Tapi karena mereka itu banyak ngeyelnya gitu kan, sampai akhirnya mereka kesulitan mencari sapinya gitu. Akhirnya baru selesai, sekian lamanya baru selesai untuk memutuskan perkara tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kepada para nabi itu bisa jadi sebab bahwasanya itu akan menyulitkan umat dari nabi tersebut. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad sendiri bagaimana? Pernah terjadi nggak ya seperti ini? Pernah terjadi. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang sahabat yang namanya Aqra, ya, Aqra bin Habis. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada para sahabatnya, Nabi bersabda, Innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian semuanya untuk berhaji. Maka berhajilah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang difahami di sini, kalau diperintahkan seperti ini, dengan perintah Nabi seperti ini, kira-kira yang jenengan paham itu bagaimana? Setelah seseorang itu menunaikan haji,
Berarti sudah gugur kewajibannya atau belum? Hah? Sudah kan? Selesai kan seperti itu. Nah, tapi kemudian jadi setiap umat Islam yang sudah melaksanakan haji berarti gugur kewajiban hajinya. Karena ini perintahnya tidak menjelaskan berapa kali dalam seumur kan gitu. Cuma berhajilah gitu kan. Kalau sudah haji ya sudah kan gitu. Nah, tapi kemudian karena di dalam hadis itu tidak ada perintah untuk kita mengulang-ulang haji kan tidak ada. Nah, cukup sekali, insya Allah cukup kan itu, cukup ya. Dengan haji sekali itu cukup dalam kewajiban kita. Tapi di sana ada sahabat Aqra itu tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tanyanya? Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah perintah wajibnya haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Coba jenengan bayangkan. Dari yang seumur hidup sekali ditanyakan, apakah itu setiap tahun wajib ya Rasulullah untuk melaksanakan haji? Kira-kira perlu nggak tanya seperti ini? Hah? Pertanyaan seperti ini perlu nggak seharusnya? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab seperti ini ya, beliau sebenarnya pertanyaannya nggak perlu kan gitu. Tapi kemudian ketika Nabi ditanya, maka Nabi pun menjawab. Tapi coba jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena rahmatnya beliau menjawab bagaimana? Laukul tun'am lawajabat. Sekiranya saya menjawab iya, maka itu menjadi wajib setiap tahun. Ya. Dan kata Nabi, wala mastata'tum, dan kalian pasti tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk mengerjakan setiap tahun. Baik. Baik, jadi itu jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau menjelaskan, ya, zaruni ma taraktum. Ya, biarkanlah saya dengan apa yang telah saya tinggalkan bagi kalian. Jadi ketika Nabi tidak menjelaskan sudah terima saja. Ya. Hukum yang baru dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan para jamaah. Nah. Jadi, dan Nabi menekankan lagi, fa inna ma ahlaka man qablakum, karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian yaitu kasratu masa ilihim, yaitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, wa ikhtilafhum ala anbiya'im, dan pertentangan mereka kepada para nabi mereka. Jadi demikian para jamaah sekalian bahwasanya